Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Fitrian Saputra dengan NIM 2024230021 mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan membahas materi tentang Object Oriented Program. Langsung saja ke materi yang pertama. Apa sih OOP itu? OOP yaitu singkatan dari Object Oriented Programming. OOP adalah salah satu paradigma pemrograman yang sangat penting karena menjadi dasar dari banyaknya bahasa pemrograman modern. Objek dalam OOP adalah instansi nyata dari sebuah kelas yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi. Objek dibuat dari kelas dan digunakan untuk mempresentasikan entitas dalam program. Di slide ketiga ini ada beberapa konsep utama dalam OOP, yaitu yang pertama, kelas. Kelas yaitu cetak biru atau blueprint yang digunakan untuk membuat objek. Yang kedua, objek, yaitu bentuk nyata atau instance dari sebuah kelas. Yang ketiga, encapsulation, yaitu penyembunyian detail implementasi dan hanya menampilkan bagian penting kepada pengguna. Yang keempat, yaitu inheritance, yaitu mekanisme pewarisan sifat dan perilaku dari satu kelas ke kelas lain. Dan yang kelima, polymorphism, yaitu kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda. Di slide kelima ini yaitu sejarah OOP. OOP pertama kali muncul pada tahun 1960-an melalui bahasa pemrograman Simula yang awalnya dirancang untuk melakukan simulasi. Kemudian pada tahun 1970-an, bahasa Smartup memperkenalkan konsep OOP yang lebih lengkap dan modern, termasuk kelas, objek, dan inheritance. Sejak saat itu, paradigma OOP terus berkembang dan diadopsi oleh banyak bahasa pemrograman populer hingga sekarang, seperti Java, C++, Python, dan lainnya. Dan di slide ke-6 ini adalah bahasa pemrograman OOP. Bahasa pemrograman OOP sendiri adalah bahasa pemrograman yang berbasis pada konsep objek. Objek di sini bisa dianggap seperti sebuah benda yang memiliki atribut atau data, properti, dan perilaku atau fungsi metode. Bahasa pemrograman yang pertama yaitu Java, digunakan untuk aplikasi enterprise, desktop, dan Android. Yang kedua, C++, banyak dipakai untuk game, sistem operasi, dan aplikasi performa tinggi. Yang ketiga, Python, terkenal fleksibel, dipakai dalam data science, AI, dan web. Yang keempat, C#, bahasa utama dalam pengembangan aplikasi Windows dan .NET Framework. Yang kelima, PHP, yaitu digunakan di pengembangan website, sekarang sudah mendukung konsep OOP. Dan yang keenam, Ruby, bahasa OOP yang populer di web development, contohnya Ruby on Rails. Di slide selanjutnya yaitu software apa sih yang digunakan dalam OOP. Software yang pertama yaitu VS Code, editor ringan bisa dipakai untuk hampir semua bahasa OOP dengan plugin. Dan yang kedua, IntelliJ IDEA powerful untuk Java, Kotlin, dan Scala. Dan yang ketiga, NetBeans, yaitu sering dipakai untuk Java dan C++. Dan di slide yang terakhir ini adalah contoh dari kode Python. Ini bisa kita lihat di bawahnya. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Satu, kelas mahasiswa. Blueprint untuk membuat objek mahasiswa, memiliki atribut nama, NIM, IPK, dan kelas. Memiliki metode perkenalan. Yang kedua, objek. Mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 adalah dua objek berbeda dari kelas mahasiswa. Masing-masing punya data sendiri, nama, NIM, IPK, dan kelas yang disimpan dalam atribut objek tersebut. Yang ketiga, metode. Tampilkan info dan cetak kartu mahasiswa adalah metode milik kelas mahasiswa. Metode ini memproses dan menampilkan data atribut objek yang memanggilnya. Contohnya, mahasiswa 1 tampilkan info, menampilkan informasi milik objek mahasiswa 1. Dan di bawahnya adalah outputnya, bisa kalian lihat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi OOP ini. Sekian, terima kasih.